Shalom Bapak Ibu, ini sesi berikutnya dalam seri mengenai tren-tren yang berbahaya mengenai gereja dan Injil, inti Injil. Jadi sesi yang lalu adalah sesi berkaitan dengan mania bernubuat. Ya. Dan berkaitan dengan itu atau lanjut dari itu, sesi ini adalah obsesi terhadap bangsa Israel. Nah, saya tidak punya PowerPoint yang luar biasa. Saya hanya mau menjelaskan obsesi ini dan kenapa itu berbahaya untuk gereja masa kini. Jadi ini tren yang kedua yang lazim terjadi di gereja Indonesia. Obsesi gereja terhadap bangsa Israel. Sesi ini bukanlah penghakiman atas Israel sebagai sebuah bangsa dan juga bukan sebuah upaya untuk mengabaikan kasih karunia Allah terhadap bangsa Israel. Tidak. Tujuan dari sesi ini adalah untuk menjelaskan kecenderungan gereja Injili modern yang mengagungkan posisi bangsa Israel saat ini sebagai umat Allah tanpa mempedulikan apakah mereka percaya kepada Yesus atau tidak. Sebagai contoh, ketika Amerika Serikat berusaha memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem di Israel, muncul reaksi pertentangan yang besar dari perkumpulan anak-anak Sion di Papua. Mereka mengibarkan bendera Israel dari atas truk dan berdemonstrasi untuk mendukung negara tersebut. Sebagian besar dari para demonstran tersebut adalah aktivis gereja-gereja di Papua. Selain itu, pada 11 Mei 2023 tahun ini, ratusan orang turut mendukung gerakan anak-anak Sion di Jayapura, Papua. Pada acara tersebut, ketua dari gerakan anak-anak Sion internasional, Pak Pendeta Martin, mengatakan, selama 16 tahun kami berjalan membangun kesadaran spiritual umat Tuhan di kampung-kampung, dari pelosok pesisir hingga pegunungan, untuk bersama-sama melihat dan memahami rahasia-rahasia Alkitab tentang rencana dan perbuatan Tuhan yang ajaib terhadap tanah perjanjian, yakni Yerusalem, Israel, guna menuju kepada pemulihan dan perdamaian sejati. Nah, haruskah gereja memfokuskan diri untuk membela bangsa Israel secara politis atau mencari pembenaran secara alkitabiah terhadap posisi politis mereka di tempat yang sampai saat ini masih disebut sebagai tanah suci? Peran apakah yang dimiliki oleh bangsa Israel saat ini sebagai bagian dari umat Allah? Tanggung jawab kita tentunya adalah untuk berdoa bagi bangsa Israel dan mencari keselamatan mereka di dalam Kristus. Tetapi apakah kita perlu bertindak lebih dari itu? Dan mungkinkah kekaguman terhadap bangsa Israel ini menjadi penghalang bagi gereja dan pemberitaan Injil? Dalam sesi ini saya ingin membahas mengenai perjanjian-perjanjian dalam kitab Perjanjian Lama, Bait Suci, Tanah Israel, dan identitas umat Allah masa kini. Saya berharap bahwa melalui latar belakang Alkitab dan perspektif yang lebih luas atau firman Allah akan membantu kita untuk lebih memahami rencana agung Allah bagi bangsa-bangsa di dunia ini dan kebenaran Injil, supaya kebenaran Injil, inti Injil tidak tergeser karena ada tren-tren lain. Nah, pertama, perjanjian dengan bangsa Israel. Perjanjian dengan Abraham, Musa, dan Daud belum dibatalkan
Perjanjian tersebut masih berlaku dan telah digenapi di dalam Yesus dan oleh Yesus. Meskipun bangsa Israel melanggarnya, Tuhan tetap setia dan segala janjinya tidak pernah gagal. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa ia akan memperoleh banyak keturunan dan akan memberkatinya agar melalui dirinya bangsa-bangsa diberkati. Tuhan berfirman kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 12 ayat 2-3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abraham dipanggil keluar dari negerinya. Ia dipilih sehingga ia dapat menjadi berkat bagi segala bangsa. Satu orang akan menjadi bapa dari banyak keturunan untuk memberkati bangsa-bangsa. Keluarga-keluarga di bumi ini pun terberkati ketika mereka mengenal dan memiliki rasa takut akan Tuhan. Yesus berkata dalam Matius pasal 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Allah memperbarui perjanjiannya dengan Abraham dalam Kejadian pasal 15. Allah membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika kamu dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan dalam ayat 6 dikatakan tentang Abraham, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dalam Galatia pasal 3, Paulus menjelaskan bagaimana perjanjian Allah dengan Abraham ini digenapi. Galatia pasal 3 ayat 7-9 mengutip Kejadian pasal 12. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Janji itu juga mencakup pemberian tanah perjanjian kepada keturunan Abraham. Tuhan berfirman kepada Abraham dalam Kejadian pasal 15 ayat 18. Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Janji ini digenapi melalui penaklukan tanah perjanjian di bawah kepemimpinan Yosua. Dan pada akhirnya, seperti yang akan kita lihat di bawah ini, janji tersebut digenapi di dalam Yesus. Yesus adalah tanah perjanjian itu. Dia adalah perhentian itu. Akhirnya dalam Kejadian pasal 17 ayat 4-8, perjanjian tersebut disahkan dengan sunat. Allah berfirman kepada Abraham, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu
Dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Yakini seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Abraham adalah bapa dari semua orang yang beriman kepada Kristus, keturunan yang berasal dari Abraham dan telah menggenapi janji itu. Inilah yang menyebabkan tanda sunat secara lahiriah menjadi tidak relevan lagi sebagai identitas umat Allah. Seperti yang Paulus katakan dalam Galatia pasal 6 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Perjanjian dengan Abraham tidak dibatalkan atau dihapuskan, melainkan digenapi. Perjanjian ini telah digenapi di dalam Kristus dan diperluas sehingga Injil tersebar ke segala bangsa. Hal yang sama pun berlaku untuk perjanjian hukum Musa. Allah berjanji untuk menjadikan umatnya sebagai kerajaan iman dan bangsa yang kudus di dalam Keluaran pasal 19 ayat 5 sampai 6. Janji ini diperbarui dalam kehidupan para pengikut Yesus, termasuk mereka yang bukan orang-orang Yahudi. Lihat 1 Petrus pasal 2. Sebuah identitas baru diberikan kepada bangsa Israel dalam Keluaran pasal 19 oleh karena keselamatan. Mereka akan menjadi imamat yang rajani dan bangsa yang kudus, menjadi bangsa yang dikhususkan untuk Tuhan. Mereka akan bertumbuh di dalam identitas ini sebagai bangsa pilihan Tuhan yang pada akhirnya akan digenapi oleh Yesus dan gerejanya. Janji ini diperbaharui dalam kehidupan para pengikut Yesus, termasuk mereka yang bukan orang-orang Yahudi. Petrus menuliskan kepada jemaat di Asia Kecil dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, untuk kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kemudian dengan mengutip Hosea pasal 2 ayat 23, Petrus mengatakan janji ini kepada pembaca yang sama dalam ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dalam Keluaran pasal 19, bangsa Israel diberikan janji bahwa mereka akan menjadi imam-imam yang akan mewakili Allah bagi bangsa-bangsa. Mereka akan menjadi pemegang dan penyuling firman Allah bagi orang lain. Jika mereka tetap setia, mereka akan menjadi imam yang setia, dan banyak orang di sekitar mereka akan bertobat dan menjadi takut akan Allah. Jika mereka tidak setia, jabatan imam mereka akan tercemar. Dalam peran sebagai kerajaan imam dan bangsa yang kudus, mereka menggenapi janji Allah kepada Abraham untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Perjanjian penting selanjutnya adalah perjanjian dengan Daud, Raja Israel. Allah berjanji untuk mengokohkan takhta kerajaan anak Daud untuk selama-lamanya dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Allah berkata kepada Daud mengenai anak ini, "Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku." Hal ini digenapi di dalam diri Yesus sendiri. Dialah yang memerintah untuk selama-lamanya. Pilihan Allah atas Daud memenuhi kebutuhan akan seorang wakil di dunia
dan tempat kudus yang utama. Pengurapan Daud sebagai raja berkaitan erat dengan terpilihnya Yerusalem sebagai kota Allah. Di dalam Yesus, kita memiliki anggota kerajaan secara pribadi dan kerajaan tempat yang terpusat. Sebagai anak Daud, Yesus menggenapi perjanjian Allah dengan Daud dan pada saat yang sama mengarahkan janji-janji itu kepada dirinya sendiri, bukan ke suatu tempat secara fisik. Nah, itu lanjut dengan beberapa hal mengenai bait suci. Nah, perjanjian dengan Daud yang tertulis tadi menyebutkan tentang pembangunan sebuah rumah bagi Allah. Dalam 1 Raja-Raja pasal 9, Allah berjanji kepada Salomo untuk memberkati dia dan keturunannya dalam konteks pembangunan bait suci. Tetapi ini adalah sebuah perjanjian bersyarat. Ayat yang keempat, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud, ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Jika begitu, jadi begitu. Kita tahu bahwa Salomo tidak melakukan hal ini. Dia memalingkan hatinya kepada dewa-dewi dari istri-istrinya yang banyak itu, dan generasi setelahnya terpecah menjadi kerajaan utara dan selatan, yang pada akhirnya menyebabkan pembuangan suku-suku di utara dan kemudian pembuangan Yehuda ke Babel serta penghancuran bait suci itu. Bait suci adalah bagian utama dari identitas bangsa Israel di Yerusalem. Namun ketika Salomo berdoa pada penabisan bait suci dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27, ia berkata, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Stefanus menggemahkan pernyataan ini dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 48 sampai 50. Tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu didirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Yesus adalah bait suci itu yang baru. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 19, setelah Yesus menyucikan bait Allah untuk pertama kalinya, yang kedua kalinya dilakukan dalam minggu penyalibannya. Orang-orang Yahudi meminta tanda-tanda pada waktu dia membersihkan baitnya dari Yesus untuk membuktikan otoritas yang ia miliki untuk melakukan hal tersebut. Yesus berkata, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yohanes memberitahukan kita di ayat yang ke-21 bahwa Yesus berbicara mengenai tubuhnya sendiri. Jadi, bait suci didefinisikan ulang oleh Yesus sebagai tubuhnya. Dan dengan demikian itu berarti gereja tubuh Yesus adalah bait suci yang baru. Jika bait suci secara fisik diperlukan di masa depan, hal itu tidak masuk akal, karena yang lebih besar dari bait suci itu sendiri sudah ada di sini. Setiap nubuat mengenai bait suci masa depan dan kemuliaannya harus dipahami sebagai bait suci rohani atau apa yang digambarkan secara simbolis dalam Wahyu pasal 21. D.A. Carson menulis,
Tubuh manusia Yesuslah yang secara unik memanifestasikan Bapa dan menjadi titik fokus dari manifestasi Allah menjadi manusia, baik Allah yang hidup di bumi, penggenapan dari seluruh makna bait suci dan pusat dari seluruh ibadah yang sejati. Ia melanjutkan, sangatlah penting bahwa ibadah kepada Allah di dalam baitnya harus kudus. Terlebih penting lagi untuk memahami bahwa bait suci itu sendiri menunjuk kepada titik pertemuan yang lebih baik dan yang terakhir antara Allah dan manusia. Yesus menyucikan bait Allah. Dalam pembacaan tipologi Perjanjian Lama, ia juga telah menggantinya, menggenapi tujuannya. Nah, kemah suci dan bait suci berisi kemuliaan Allah. Bahkan menjelaskan bahwa ada 6 manifestasi Allah yang terlihat dalam sejarah bangsa Israel. Yang pertama, kemunculan pertama kemuliaan Allah. Yang kedua, Gunung Sinai, Keluaran pasal 24. Yang ketiga, kemah suci. Yang keempat, bait suci. Yang kelima, kemuliaan Tuhan yang meninggalkan bait suci. Dan kembalinya kemudian Tuhan ke bait suci. Ini yang keenam. Dalam 5 peristiwa pertama, kemuliaan Allah tersembunyi di dalam awan. Hanya dalam peristiwa keenam, awan itu tidak ada. Hal ini membuat Yohanes pasal 1 ayat 14 menjadi semakin penting dalam kaitannya dengan pernyataan Yesus dalam Yohanes pasal 2 ayat 19. Ia adalah kemah suci itu dan menyatakan kemuliaan Allah. Bait suci secara fisik tidak lagi relevan. Berarti kita tidak usah tabung uang untuk membangun lagi bait suci itu secara fisik di Yerusalem. Yang fisik itu sekarang tidak lagi relevan karena sudah ada Yesus. Sudah ada tubuhnya. Matius 27 ayat 51 mengatakan, dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Peristiwa ini terjadi segera setelah Yesus berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Terbelahnya tabir bait suci dapat melambangkan perginya hadirat Tuhan yang mendahului penghakiman Tuhan atas bait suci itu. Bukit-bukit batu yang terbelah menekankan makna terbelahnya tabir bait suci ini. Kata kerja yang sama digunakan dalam kalimat tabir bait suci yang terbelah 2 dan bukit-bukit batu yang terbelah. Jadi hal ini bukan hanya menandakan terbukanya jalan bagi segala bangsa, tetapi juga menandakan kepergian Tuhan meninggalkan bait suci, sehingga hal ini mengakhiri tempat utama dalam kehidupan ibadah bangsa Israel. Oleh karena itu, terjadilah perpindahan dari sentralitas bait suci kepada sentralitas anak manusia bagi umat Allah. Kita melihat penggantian bait suci ini diilustrasikan secara simbolis dalam Markus pasal 11 ayat 12 sampai 25. Peristiwa keringnya pohon ara dalam Injil Markus ini diselingi oleh peristiwa Yesus menyucikan bait Allah. Markus melakukan hal ini dengan sengaja untuk menunjukkan bahwa tidak berbuahnya pohon ara merupakan simbol atau metafora atau dari tidak berbuahnya bait suci dan sistem keagamaan Yudaisme pada saat itu. Jadi pohon ara itu tidak berbuah menjadi simbol, bait suci juga tidak berbuah. Kutukan Yesus terhadap pohon ara dalam 11 ayat 14, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, memiliki makna yang sangat besar sehubungan dengan penyucian bait Allah.
Ia menyatakan dalam pasal 11 ayat 17, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Sama seperti pohon ara, bait suci tidak berbuah dan tidak seorang pun mau memakan buahnya lagi. Franz menulis, sebuah pohon yang berdaun lebat pada musim Paskah memberikan janji yang tidak dapat ditepatinya. Begitu pula Israel. Mika pasal 7 ayat 1 berkata, celakalah aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau. Seperti pada pemetikan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Allah menghukum bangsa Israel karena tidak berbuah dalam Yesaya pasal 5 ayat 1-7. Penghakiman ini terlihat jelas dalam ayat yang kelima. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu akan dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Lihatlah juga Hosea pasal 9 ayat 10, di mana seharusnya ditemukan buah di antara umat Allah, di sana tidak ada buah. Jadi Yesus juga pada kunjungannya ke Yerusalem dan khususnya ke Bait Suci hanya mendapati daun-daun yang rimbun dan tidak menemukan buahnya. Edwards menjelaskan, pohon ara yang rimbun yang menjanjikan akan adanya buah sama menipunya dengan Bait Suci yang terlepas dari perdagangan dan aktivitas religiusnya sebenarnya merupakan tempat persembunyian daripada penjahat. Salah satu bagian penting dari Bait Suci adalah tirai yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 19-20, tubuh Yesus adalah tirainya. Ketika tubuh Yesus terkoyak di kayu salib, tirai itu terbelah dan terbukalah jalan bagi kita untuk masuk ke ruang maha kudus. Yesus telah membuka pintu bagi orang-orang berdosa dengan darahnya. Dia telah menggenapi syarat-syarat perjanjian baru dalam Yeremia pasal 31 sampai 34 yang dikutip secara panjang lebar dalam Ibrani pasal 8 ayat 8 sampai 12. Karena Yesus selalu hidup, Bait Suci yang baru selalu relevan, sehingga Bait Suci yang lama dan segala yang ada di dalamnya tidak lagi relevan. Jalan masuk kepada Tuhan tidak diberikan hanya dengan cara melewati tirai. Jalan masuk ini diberikan melalui tubuh Yesus yang terkoyak, mengucurkan darah, dan mati. Kita melihat Bait Suci muncul kembali dalam kitab Wahyu, khususnya pasal 21 ayat 22. Dan aku telah melihat Bait Suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah Bait Sucinya, demikian juga Anak Domba itu. Bait Suci tidak lagi diperlukan secara fisik. Kehadiran Tuhan telah dinyatakan dan tidak perlu ada tempat untuk membatasi kemuliaan Tuhan. Dengan kata lain, ruang Maha Kudus adalah tempat bagi tabut perjanjian. Jika seorang masuk ke ruang itu tanpa izin, ia akan mati. Musa hanya diizinkan melihat punggung Allah. Kemuliaan Allah dapat membunuhnya. Tapi di surga, di hadirat Tuhan, tidak perlu lagi ada penghalang seperti itu. Jadi Bait Suci tidak lagi diperlukan. Yohanes bukan tidak terlihat Bait Suci, tetapi ia tidak melihat Bait Suci secara fisik. Alasan mengapa ia tidak melihat adanya Bait Suci secara fisik di kota itu adalah karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Anak Domba adalah Bait Sucinya atau tempat kudus.
Bait suci yang digambarkan dalam 4 pasal terperinci dalam nubuat Yehezkiel, pasal 40 sampai 43, kini dirangkum dan ditafsirkan oleh sebuah frasa singkat yang menegaskan bahwa Allah dan anak domba adalah bait suci itu. Yeremia pasal 3 ayat 15 sampai 17 mengatakan, Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut takhta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Fakta bahwa tabut perjanjian tidak lagi diingat adalah hal yang luar biasa dalam Yeremia pasal 3 ini. Di mana tidak ada tabut perjanjian, di situ tidak ada bait suci. Yesaya pasal 65 ayat 17 mengatakan, Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Hal-hal yang dahulu tidak hanya mencakup kejahatan bangsa-bangsa, tetapi juga mencakup cara-cara yang digunakan bangsa Israel untuk datang ke hadapan Tuhan. Seperti yang dijelaskan dalam Wahyu pasal 21, kehadiran Tuhan akan menyertai umatnya. Nah, secara analogi, Matius pasal 21, Markus 12, Lukas 20, Kisah Para Rasul 4, dan Roma 9 menggambarkan Kristus sebagai batu penjuru utama. Bait suci, sedangkan Efesus 2 ayat 20 menggambarkan Kristus sebagai batu penjuru. Bait suci atau yaitu gereja. Nah, alasan utama mengapa Yohanes di sepanjang pasal 21 sampai 22 tidak menyertakan sebagian besar penjelasan terperinci tentang bait suci yang ada di dalam Yehezkiel 40 sampai 48 dan peraturan-peraturannya adalah karena ia memahami bait suci itu telah digenapi di dalam hadirat Allah dan Kristus dan bukan dalam sebuah bangunan fisik. Tampak jelas dari pengajaran Alkitab bahwa bait suci secara fisik di Israel tidak lagi diperlukan. Tetapi bagaimana dengan tanah perjanjian itu sendiri? Ini dalam sesi berikutnya. Jadi ini sesi obsesi dengan Israel A dan B. Nah, ini selesai dengan A, dan dalam B kita akan lanjut dengan apakah Israel harus kembali ke tanah perjanjian, dan tanah perjanjian itu seperti apa, dan apa tempatnya masa kini untuk bangsa Israel dalam umat Allah. Nah, kita akan lihat Roma pasal 9 dan 11 dan sebenarnya siapakah umat Allah masa kini. Jadi ini untuk sesi berikutnya. Tuhan memberkati.